ternyata Bu Ika masih di sini. Saya cari Bu Ika dari tadi karena saya lihat pengawas sudah selesai mensupervisi Ibu. Iya, saya sudah selesai supervisi. Kebetulan sekali Ibu datang. Saya mau curhat dulu. Kenapa Bu Ika tidak bersemangat? Ayo ceritakan kepada saya. Saya mendapat teguran dari kepala sekolah, Bu, karena laporan dari pengawas setelah supervisi tadi. Kenapa Ibu mendapat teguran? Apa kiranya yang sudah Ibu lakukan? Saat supervisi mengajar dengan pengawas tadi, saya tidak menggunakan buku teks. Pengawas selalu melaporkan saya ke kepala sekolah. Memangnya apa sumber belajar yang Ibu gunakan selain dari buku teks? Saya menggunakan PowerPoint, video, gambar, dan lain-lain. Apa hanya itu, Bu? Tidak, Bu. Saya juga memberikan LKPD dan memberikan bahan ajar sebagai sumber belajar lainnya. Menurut Ibu, apa sumber belajar yang Ibu gunakan sudah sesuai dengan kurikulum? Sudah, Bu. Nah, sekarang saya tanya lagi, Bu. Kira-kira menurut Ibu, apakah menggunakan sumber belajar selain dari buku teks itu sudah benar? Menurut saya sudah benar, Bu. Apa yang membuat Ibu yakin kalau itu benar? Karena di zaman sekarang kita sebagai guru tidak boleh bergantungan hanya kepada buku teks saja. Kita harus memanfaatkan sumber belajar lainnya, Bu. Saya juga setuju sih dengan Ibu. Tapi ya Bu Ika, setelah saya pikir lagi, apakah saat ditegur tadi Ibu menjelaskan alasan Ibu tidak menggunakan buku teks sama seperti Ibu menjelaskan kepada saya? Benar, Bu, dan itu membuat pengawas menjadi tersinggung. Apakah cara Ibu menyampaikan argumen tadi itu sudah benar? Menurut saya sudah, Bu, dan saya juga menjelaskan meskipun saya menggunakan sumber lain, tapi sudah mengacu kepada kurikulum. Menurut Ibu, kenapa pernyataan atau argumen Ibu tadi membuat pengawas menjadi tersinggung? Coba Ibu flashback lagi. Mungkin saja pengawas tersinggung karena pernyataan saya yang kesannya mengajar beliau. Nah, itu dia Bu Ika. Sekarang coba kita pikir lagi ya. Kira-kira pengawas ini tersinggung karena sumber belajar yang Ibu gunakan atau karena cara penyampaian argumen Ibu tadi yang membuat beliau tersinggung? Benar juga ya, Bu, saya mulai paham. Tidak mungkin pengawas akan tersinggung hanya karena saya menggunakan sumber lainnya. Jadi pasti pengawas tersinggung karena pernyataan saya. Aduh, bagaimana nih, Bu ya? Udah Bu Ika, tidak usah dipikirkan. Sekarang yang akan kita pikirkan adalah penyelesaiannya. Karena Ibu sudah menyadari kesalahan Ibu, kira-kira apa tindakan yang akan Ibu lakukan? Saya meminta maaf kepada pengawas, tapi saya bingung bagaimana caranya. Saya ingin pengawas memaafkan saya dan menerima bahwa kita boleh menggunakan sumber belajar lainnya. Siapa orang yang bisa membantu Ibu untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pengawas? Kepala sekolah, Bu. Kenapa Ibu memilih kepala sekolah? Karena beliau lebih dekat dengan pengawas dan tahu permasalahannya. Jadi, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada kepala sekolah? Saya akan menjelaskan kronologis kejadian yang sebenarnya dan menyadari kekeliruan saya dan menyampaikan argumen saya. Apa rencana Ibu jika kepala sekolah sudah menyampaikan permintaan maaf Ibu kepada pengawas? Saya akan tunjukkan bahwa saya akan tetap menggunakan buku teks dalam pembelajaran sesuai harapan pengawas dan pastinya akan memvariasikan dengan menambah bahan ajar yang lainnya. Wah, setuju sekali saya itu Bu. Jadi, kapan Ibu akan menemui kepala sekolah? Kalau bisa secepatnya, Bu. Lebih cepat lebih baik, bukan begitu kan, Bu? Setuju sekali. Terima kasih ya, Bu. Saya merasa lebih ringan. Oke lah Bu Rika. Ayo kita ke kantin, saya sudah lapar. Saya mencari Bu Rika karena mau ngajak ke kantin. Baiklah, Bu, ayo. Oke, tetap semangat ya Bu Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melakukan latihan coaching dengan model Tirta bersama dengan rekan guru di sekolah, saya mulai paham bahwa coaching merupakan suatu proses kolaborasi yang berfokus pada solusi. Pada proses coaching ini, coach berfungsi
untuk menggali potensi yang dimiliki oleh coachnya melalui pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan urutan yang ada di model Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Melalui proses coaching ini, saya banyak sekali belajar, khususnya mengenai bagaimana komunikasi asertif yang sebenarnya, bagaimana menjadi pendengar yang aktif, dan bagaimana bertanya yang afektif. Selain itu, dari proses coaching ini, saya juga belajar bagaimana mengekspresikan bahasa tubuh saya dan bagaimana menyelaraskan emosi saya saat berhadapan dengan coachee. Dalam melakukan latihan coaching ini, banyak sekali kendala yang saya alami, khususnya bagaimana saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi dari coachee, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan ini akan muncul solusi yang berasal dari coachee itu sendiri. Hal ini tidak mudah. Kenapa? Karena kurangnya latihan atau kurangnya praktek coaching yang saya lakukan di sekolah tempat saya mengajar, sehingga hal ini membuat saya menjadi tidak terbiasa dengan proses coaching ini. Dan saya berharap ke depannya saya dapat mencobakan praktek coaching ini kepada siswa-siswa saya yang ada di sekolah dan kepada rekan guru yang ada di sekolah. Dengan terbiasanya melaksanakan praktek coaching, maka coaching ini akan menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah, baik yang berasal dari siswa maupun yang berasal dari rekan sejawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.